Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Manajemen App akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sumber Daya Insani dengan anggota kelompok. Nama saya Ayung Bunga Sapitri dengan NIM 21020010199 dan rekan saya yang bernama Fitria Nurherawati dengan NIM 21020010208. Sumber daya manusia dalam Islam. Pengertian sumber daya manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah paling sempurna dengan struktur jasmania dan rohania, terbaik di antara makhluk lainnya. Muzain Arifin mengatakan bahwa dalam struktur jasmania dan rohania itu Allah memberikan seperangkat kemampuan dasar yang memiliki kecenderungan berkembang yang menurut aliran psikologi behaviorisme disebut kemampuan dasar yang secara otomatis berkembang. Kemampuan dasar tersebut kemudian dikenal dengan istilah sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM. SDM secara konseptual memandang manusia sebagai suatu kesatuan jasmani dan rohani. Oleh sebab itu, kualitas SDM yang dimiliki oleh suatu bangsa dapat dilihat sebagai sinergistik antara kualitas rohani dan jasmani yang dimiliki oleh individu dari warga bangsa yang bersangkutan. Islam tentang signifikasi sumber daya manusia berkualitas. Manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan istimewa dan menempati kedudukan tertinggi di antara makhluk lainnya, yakni menjadi khalifah Tuhan di muka bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Ayat di atas dipertegas dengan ayat lainnya. Dalam Quran Surah Al-An'am ayat 165, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagianmu atas sebahagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Islam menghendaki manusia berada pada tantangan yang tinggi dan luhur. Oleh karena itu, manusia dikaruniai akal, perasaan, dan tubuh yang sempurna. Islam melalui ayat-ayat Al-Quran telah mengisyaratkan tentang kesempurnaan diri manusia, seperti antara lain disebutkan dalam surah At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Potensi dasar manusia. Sumber daya manusia berkualitas menurut Islam. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai penerima dan pelaksana ajaran sehingga ia ditempatkan pada kedudukan yang mulia. Untuk mempertahankan kedudukannya yang mulia dan bentuk pribadi yang bagus itu, Allah melengkapinya dengan akal dan perasaan yang memungkinkannya menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan membudayakan ilmu yang dimilikinya. Ini berarti bahwa kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia itu karena akal dan perasaan, ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan yang seluruhnya dikaitkan kepada pengabdian pada Pencipta. Kerja komitmen kesuksesan. Yang pertama, kerja dalam Islam. Kerja dalam Islam menurut Ashraf Haji Abdurrahman dalam Hayatun 2008, istilah kerja dalam Islam bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang maupun malam dari pagi hingga sore terus-menerus tak kenal lelah. Tetapi kerja mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga, dan masyarakat sekelilingnya, serta negara. Kerja dalam Islam itu terbagi menjadi 3. Ada prinsip bekerja menurut Islam, etika kerja menurut Islam, keutamaan mengajar Al-Quran. Yang kedua yaitu komitmen. Komitmen adalah keterikatan perjanjian atau keterlibatan untuk melakukan
komitmen, Anda akan melakukan atau bertindak. Tanpa komitmen, Anda hanya mengucap sebatas kata atau sebatas tulisan. Tanpa komitmen, tidak ada keberhasilan. Untuk itulah, komitmen adalah kunci sukses atau keberhasilan. Sungguh aneh jika Anda yang sudah memiliki tujuan tetapi tidak memiliki komitmen, melakukan segala sesuatu demi terwujudnya apa yang dia inginkan. Yang ketiga yaitu kesuksesan. Kesuksesan menurut agama Islam, sukses adalah suatu hal yang berhasil diwujudkan khususnya dalam hal kebaikan atau sesuatu yang bernilai baik. Pada saat ini, kebanyakan manusia mengukur kesuksesan dari jabatan, harta, ataupun keluarga. Semua hal tersebut memang tidak menjadi masalah jika kamu ingin meraihnya. Islam sebagai agama rahmatullahi lil alamin telah mengukur seluruh kehidupan manusia, salah satunya mengenai kesuksesan hidup manusia. Manusia yang sukses dalam Islam tidak hanya diukur oleh harta dan posisi atau jabatannya di suatu perusahaan, melainkan ada standar lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Berikut adalah sukses menurut Islam sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran hadis. Yang pertama yaitu sukses karena manfaat, yang kedua yaitu sukses karena membangun masyarakat, yang ketiga yaitu sukses di akhirat. Yang selanjutnya yaitu motivasi. Menurut Handoko 2001, motivasi diartikan sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang merupakan kekuatan pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku guna mencapai tujuan kepuasan dirinya. Motivasi merupakan hasrat dalam seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan untuk mencapai tujuan. Yang pertama yaitu teori motivasi non-Islam. Teori-teori kuno dikenal karena merupakan dasar berkembangnya teori yang ada hingga saat ini, yang digunakan untuk manajer pelaksana di organisasi-organisasi di dunia dalam menjelaskan motivasi karyawan. Yang kedua yaitu teori motivasi dalam Islam. Motivasi adalah kekuatan-kekuatan dari dalam diri individu yang menggerakkan individu untuk berbuat. Jadi, suatu kekuatan atau keinginan yang datang dari dalam hati nurani manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Yang ketiga, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Perbedaan paling mendasar adalah antara motivasi intrinsik yang mengacu pada melakukan sesuatu karena secara inheren menarik atau menyenangkan, dan motivasi ekstrinsik yang mengacu pada melakukan sesuatu karena hal tersebut mengarah ke hasil yang dipisahkan. Yang selanjutnya yaitu produktivitas kerja. Produktivitas kerja adalah ukuran perbandingan kualitas dan kuantitas dari seseorang tenaga kerja dalam satuan waktu untuk mencapai hasil atau prestasi kerja secara efektif dan efisien dengan sumber daya yang digunakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, keterampilan atau skill. Yang ketiga, kemampuan atau abilities. Yang keempat, sikap atau attitude. Yang kelima atau yang terakhir yaitu perilaku atau behaviors. Cara meningkatkan produktivitas kerja yaitu beberapa cara yang bisa kamu coba agar merasa lebih produktif. Yang pertama yaitu multitasking, menurunkan produktivitas kerja. Yang kedua yaitu buat to-do list, dan yang terakhir yaitu bersihkan meja kerja. Yang selanjutnya yaitu berhijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan makna hijrah sebagaimana disebut dalam hadis riwayat Al-Bukhari.
Orang-orang yang berhijrah adalah mereka yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilansir dalam buku berjudul Bekal Berhijrah Menuju Allah oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Berhijrah di jalan Allah berarti juga menyerahkan jiwa sepenuhnya pada setiap masalah keimanan. Bisikan hati atau hukum terhadap berbagai kasus kepada sumber petunjuk dan pusat cahaya yang tercermin dalam setiap kata yang keluar dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai yang disampaikan dalam Al-Quran dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kamulah hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. An-Najm ayat 3 dan 4. Jadi hijrah adalah proses terus-menerus untuk memperbaiki diri, memperbaiki cara berpikir, dan memperbaiki cara berucap serta bersikap. Ini berlaku bagi siapa saja. Yang selanjutnya yaitu berubah. Dalam kehidupan di dunia, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, hilaf, dan dosa. Hal itu sangat wajar karena manusia memiliki hawa nafsu. Namun, sebagian seorang mukmin sudah seharusnya kita berusaha mengubah diri menjadi lebih baik. Bila berdosa, maka harus bertaubat kepada Allah. Bila tak mengerti akan suatu hal, maka harus belajar. Dan bila tidak punya penghasilan, maka harus berusaha. Manusia wajib berikhtiar untuk kehidupan yang lebih baik, sebab Allah Ta'ala juga tidak akan mengubah kondisi hambanya hingga berusaha berubah dirinya menjadi baik. Oleh sebab itu, selagi masih diberikan kesempatan hidup di dunia, maka cepat-cepatlah berhijrah sebelum semua terlambat. Berikut beberapa cara mengubah diri menjadi lebih baik dalam Islam, yakni yang pertama yaitu tekad, yang kedua yaitu perbaiki diri, yang ketiga berusaha lebih ekstra, yang keempat jangan bermalas-malasan, yang kelima carilah motivasi, yang keenam istiqomah, yang ketujuh optimis, yang kedelapan keluar dari zona nyaman, dan yang terakhir yaitu berkumpul dengan orang yang baik. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.